Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmuwan Muslim di masa dinasti Abbasiyah. Beberapa ilmuwan Islam pada masa Daulah Abbasiyah antara lain Al-Kindi. 1. Al-Kindi yang nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asyas bin Qais. Al-Kindi adalah seorang filsuf terbesar pertama Islam. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 801 Masehi pada masa pemerintah Harun al-Rasyid, anak dari Ibnu As-Sabah. Kakeknya bernama Asyas bin Qais adalah sahabat Rasulullah. Ia meninggal pada tahun 869 Masehi. Nama Al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab, yaitu suku Kindah. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Kufah pada masa Khalifah Al-Mahdi dan Harun al-Rasyid. Pada masa pemerintah Khalifah Daulah Abbasiyah, yaitu Al-Amin, Al-Makmum, Al-Muqtasin, Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil, ia ditunjuk sebagai guru dan tabib kerajaan. Al-Kindi adalah seorang Islam pertama yang mendalami ilmu filsafat, maka ia terkenal sebagai filosof Muslim yang pertama. Sebelum pengetahuan filsafat masih didominasi orang-orang Kristen Suriah sampai abad ke-7 Masehi. Selain menerjemahkan, Al-Kindi juga meresume karya-karya filsafat Helenisme. Ia merupakan pemikir Muslim pertama yang memadu filsafat dan agama. Salah satu pokok pembahasan filsafat Al-Kindi adalah tentang jiwa atau roh. Al-Kindi membagi jiwa atau roh ke dalam 3 kekuatan, yaitu kekuatan bernafsu, kekuatan pemarah, dan kekuatan berpikir. Pemikiran Al-Kindi tertuang dalam kitab-kitab yang berjumlah kurang lebih 270 buah. Kebanyakan berupa risalah-risalah pendek dan banyak yang sudah hilang. Karya-karya Al-Kindi dapat dikelompokkan ke dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometrik, medis, astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Karya-karya banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Eropa. Itulah sosok Al-Kindi, filosof Muslim yang mempunyai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang luas mendalam. 2. Ar-Razi. Ar-Razi mempunyai nama besar pada zamannya. Selain sebagai dokter, ia juga seorang filsuf. Ia lahir di Rai pada tahun 865 Masehi dan wafat pada tahun 932 Masehi. Di kota itu juga dia banyak mempelajari matematika, astronomi, logika, sastra, dan kimia, tetapi kemudian lebih berkonsentrasi pada bidang kedokteran dan filsafat. Kehebatan Ar-Razi yaitu ia pernah menulis dalam setahun lebih dari 20.000 lembar kertas. Hal ini menunjukkan kesungguhan Ar-Razi untuk belajar, meneliti, dan menulis. Karya Ar-Razi berjumlah 232 buku atau risalah yang sebagian besar dalam bidang kedokteran. Hasil karyanya yang terkenal adalah Al-Hawi, yaitu ensiklopedi kedokteran yang berjumlah 20 jilid. Buku itu mencakup ilmu kedokteran Yunani, Arab, dan Suriah yang ditulis dari hasil penelitian Ar-Razi sendiri. Al-Hawi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1279 Masehi. Sejak itu, buku tersebut dipakai sebagai rujukan di universitas Eropa hingga abad ke-17 Masehi. Bukunya lainnya yaitu Fi al-Judari wa al-Hasbat. Buku ini membahas penyakit campak dan cacar. Pada tahun 1866 Masehi, Fi al-Judari wa al-Hasbat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Pada tahun itu telah dicetak 40 kali. 3. Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama asli Abu al-Husain bin Abdullah. Ia lahir di Afsyanah, Bukhara pada tahun 890 Masehi dan wafat pada tahun 1039 Masehi di Hamdan. Ia merupakan seorang dokter dan filsuf Islam yang ternama.
dan di negara barat dia dikenali dengan nama Avicenna. Ibnu Sina menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan baik Al-Quran dan ilmu-ilmu agama maupun ilmu umum lainnya seperti matematika, logika, fisika, geometri, astronomi, metafisika, dan kedokteran. Ia berprofesi di bidang kedokteran sejak usia 17 tahun. Namanya menjadi lebih terkenal setelah ia berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur, salah seorang penguasa Daulah Samaniyah. Ibnu Sina menyusun lebih dari 200 karya tulis. Kebanyakan tulisan Ibnu Sina menggunakan bahasa Arab dan pula beberapa yang menggunakan bahasa Persia. Buku-bukunya yang terkenal antara lain sebagai berikut. 1. Asy-Syifa, penyembuhan. 2. Al-Qanud fit Tib, peraturan-peraturan dalam kedokteran. 3. Al-Isyarat wa At-Tanbihal, isyarat dan penjelasan. 4. Mantik al-Masyriqiyin, logika timur. Salah satu pemikiran filsafat yang terkenal adalah tentang konsep an-nafs, jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa terbagi menjadi 3 macam, yaitu jiwa tumbuhan, jiwa binatang, dan jiwa manusia. Adapun manusia hanya memiliki satu kekuatan, yaitu kekuatan berpikir yang disebut dengan akal. Ibnu Sina berpendapat bahwa sifat seorang bergantung pada jiwa manusia yang berpengaruh pada dirinya. Jika jiwa binatang dan tumbuhan yang bersemayam pada dirinya, orang itu akan menyerupai sifat-sifat binatang dan tumbuhan. Di bidang astronomi, Ibnu Sina juga memberikan pemikiran. Ia menjelaskan dalam buku Asy-Syifa bahwa bintang-bintang yang tidak bergerak tidak berada dalam satu globe. Selain itu, Ibnu Sina juga membuat banyak kaidah tentang pembentukan gunung-gunung, pembentukan barang-barang tambang, serta fenomena atmosfer. 4. Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi mempunyai nama lengkap Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Maskawi. Ia lahir pada tahun 941 Masehi dan meninggal pada tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawi adalah seorang moralis, penyair, serta ahli ilmu kimia. Ia lebih terkenal sebagai ahli sejarah dan filsafat. Ibnu Maskawi menjalin hubungan yang baik dengan para penguasa pada zamannya. Ia pernah menjadi seorang pustakawan Abu Fadl Al-Amid. Selain itu ia juga mengabdi kepada putra Abu Fadl Al-Amid yang bernama Abu Fadl Ali bin Muhammad. Kedua orang tua tersebut adalah menteri pada masa Daulah Buwaywiyah. Ia juga pernah mengabdi kepada Abu Adud Daulah, seorang penguasa pada pemerintah Daulah Buwaywiyah. Ibnu Maskawi adalah salah seorang pemikir Muslim yang produktif, dibuktikan dengan hasil karyanya yang sampai sekarang masih ada, antara lain sebagai berikut. 1. Al-Fawz Al-Akbar, kemenangan besar. 2. Al-Fawz Al-Askar, kemenangan kecil. 3. Tajarib Al-Umam, pengalaman bangsa-bangsa. 4. Uns Al-Farid, kesenangan yang tiada tara. 5. Tartib As-Sa'adah, akhlak dan politik. 6. Asyiyas, aturan hidup. 7. Jawidan Khirat, ungkap bijak. 8. Tazhib al-Akhlaq, pembina akhlak. Buku-buku tertib As-Sa'adah, Tazhib Akhlaq, dan Jawidan Khirat merupakan ungkapan pemirikan filosofis Ibnu Maskawi yang ditunjukkan pada etika dan moral. 5. Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Ia lahir di kota Ghazalah, sebuah kota kecil di dekat Tus, provinsi Khurasan, Persia, Iran pada tahun 1058 Masehi sampai 450 Hijriah dan meninggal pada tahun 1111 Masehi, tepatnya tanggal 14 Jumadil Akhir. Al-Ghazali adalah seorang pemikir, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur sepanjang sejarah Islam di dunia barat. Islam
Ia dikenal dengan nama Al-Ghazali. Ia berasal dari keluarga sederhana dan taat beragama. Sejak kecil ia sudah belajar Al-Quran dari ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, ia dititipkan kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani, seorang sufi besar. Kepada Ar-Razikani juga Al-Ghazali belajar ilmu fikih, riwayat hidup, dan kehidupan spiritual para wali. Kemudian ia melanjutkan ke Madrasah Nizamiyah di Nisabur. Pendiri madrasah ini adalah Perdana Menteri dari Daulah Seljuk yang bernama Nizamul Mulk. Dia ini adalah Nisabur. Al-Ghazali memperdalam ilmu usul fikih, ilmu mantik, dan ilmu kalam kepada Imam Haramain Al-Juwaini. Al-Ghazali diangkat sebagai asisten untuk membantu Al-Juwaini mengajar di Sanabur. Di Nisabur ini Al-Ghazali banyak menulis buku. Ia menulis hampir 100 buku tentang teologi, fikih, tasawuf, filsafat, akhlak, dan autobiografi dalam bahasa Arab dan Persia. Karya-karya besar beliau meliputi berbagai bidang, yaitu sebagai berikut. 1. Maqasid al-Falasifah, tujuan para filsuf. Tahafut al-Falasifah, kekacauan para filsuf. Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Al-Muqiz min al-Dalah, penyelamat dari kesesatan. Buku-buku tersebut mengupas pemikiran filsuf terdahulu dengan kritik dan komentar yang santun. Kini buku-buku Al-Ghazali sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 6. Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan adalah seorang ahli ilmu kimia Islam yang terkenal di dunia barat. Ia terkenal dengan nama Geber. Ia lahir pada tahun 721 Masehi di Tus dan meninggal pada 815 Masehi di Kufah. Ia dekat dengan keluarga Bamak yang ketika itu berpengaruh dalam pemerintah Daulah Abbasiyah di Baghdad. Karena kedekatannya dengan keluarga Barmak, maka bersamaan dengan tersingkirnya keluarga Barmak pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ia akhirnya pindah ke Kufah hingga wafat. Jabir bin Hayyan banyak menulis tentang logika, matematika, kedokteran, dan fisika. Hasil karyanya mencapai hampir 80 bulan, di antaranya At-Tajmi dan Az-Zabik Asy-Syarqi. Karyanya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.